Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan, absen 15. Kesha Regita, presensi 16 dari kelas 11 MIPA 8 akan menjelaskan tentang kelenjar. Yang pertama terdapat kelenjar epifisis, kedua tiroid, dan ketiga paratiroid. Yang pertama terdapat kelenjar epifisis atau yang dikenal kelenjar pineal. Kelenjar epifisis adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur secara alami. Ciri-cirinya ialah memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus berukuran kecil 5-8 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kelenjar pineal. Yang pertama menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua memengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Yang ketiga mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita. Yang keempat menghasilkan hormon melatonin. Lalu terdapat dampak terganggunya fungsi kelenjar pineal. Yang pertama gangguan tidur. Yang kedua terdapat depresi. Ketiga kanker. Keempat, penyakit degeneratif pada otak. Kelima, gangguan kesuburan pada wanita. Salah satu gangguan pada kelenjar pineal yang bisa terjadi adalah tumor kelenjar pineal. Lanjut, apa itu kelenjar tiroid dan paratiroid? Kelenjar tiroid yaitu suatu kelenjar yang memiliki bentuk cuping serta dapat ditemukan di daerah yang bisa menggenting. Lanjut, apa itu kelenjar paratiroid? Merupakan 4 kelenjar yang tersusun berpasangan yang berbentuk seperti kacang polong. Kira-kira apa aja hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan paratiroid? Pertama, pada kelenjar tiroid terdapat hormon tiroksin. Hormon ini memberikan efek ringan dalam metabolisme yang terjadi di dalam tubuh manusia. Selanjutnya terdapat hormon triiodtironin. Hormon ini memiliki fungsi untuk membantu distribusi garam serta air yang berada di dalam tubuh organisme atau manusia. Selanjutnya terdapat hormon kalsitonin, memiliki peran menjaga kalsium di dalam darah. Selanjutnya kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang bernama parathormon, memiliki peran dalam mengatur metabolisme kalsium serta fosfat. Hormon ini terdapat pada ginjal, tulang, dan saluran pencernaan. Slide selanjutnya, apa sih fungsi pada kelenjar tiroid dan paratiroid? Apa fungsi kelenjar tiroid? Yang pertama, mengekspresikan hormon tiroid. Sangat bertanggung jawab dalam mengontrol metabolisme tubuh. Jumlah hormon tiroid yang dikeluarkan dikendalikan oleh hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Yang kedua, berperan penting dalam pertumbuhan fetus. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan sel dalam darah, yaitu pengaruh dalam ritme serta kekuatan pernapasan yang dengan kebutuhan oksigen karena terjadinya metabolisme. Fungsi kelenjar paratiroid yaitu 1. Memelihara konsentrasi ion kalsium supaya tetap ada di dalam plasma. Yang kedua, membantu proses absorpsi kalsium. Yang ketiga, hormon paratiroid akan menstimulasi reabsorpsi pada tulang. Dan yang keempat, mengontrol pengeluaran kalsium serta fosfat oleh ginjal. Efek yang dihasilkan pada reabsorpsi hormon tubular dari kalsium dan juga pengeluaran fosfor. Bagaimana sih cara kerja kelenjar tiroid dan paratiroid? Cara kerja kelenjar tiroid yaitu ketika hormon tiroid yang dihasilkan telah dianggap cukup, maka hipotalamus akan menghentikan hormon yang melepas tiroid. Ketika tiroksin diekskresikan, maka otak yang mengatur sistem hormonal mengirim sinyal ke hipotalamus, kemudian akan mengirimkan suatu perintah ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini merupakan titik akhir, sehingga akan langsung memberikan tanggapan dengan cara mensekresikan tiroksin untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama darah. Saat hormon tiroksin dibutuhkan oleh tubuh, maka hipotalamus akan mengirim sinyal perintah ke kelenjar pituitari untuk segera mengaktifkan tiroid. Sesuai dengan perintah yang didapat, kelenjar tiroid akan langsung memproduksi tiroksin untuk segera diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selanjutnya, cara kerja kelenjar paratiroid. Dalam proses kerjanya, kelenjar paratiroid yang ada di dalam tubuh diawasi serta diatur oleh kelenjar hipofisis. Paratiroid juga disebut sebagai konsentrasi berbagai ion kalsium yang ada dalam cairan ekstraseluler. Apabila jumlah kalsium yang ada di dalam plasma menurun, maka produksi paratiroid akan semakin meningkat.
keadaan fisiologis yang normal, maka jumlah kalsium yang terdapat dalam plasma ada dalam pengawasan homeostatik pada batas yang sempit. Pengawasan tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan diet di setiap harinya serta adanya pertukaran mineral tulang dengan darah. Sesuai dengan namanya, kelenjar paratiroid juga mengeluarkan hormon paratiroid yang mana hormon ini merupakan 4 kelenjar dengan ukuran yang kecil yang berada di permukaan belakang kelenjar tiroid. Hormon paratiroid ini bersama dengan vitamin D dan juga kalsitonin berperan dalam mengatur jumlah kalsium yang ada di dalam darah. Selanjutnya adalah gangguan pada kelenjar tiroid dan paratiroid. Pada kelenjar tiroid terdapat gangguan hipertiroidisme yang merupakan suatu gangguan dalam sistem tubuh karena kelenjar tiroid ini memproduksi sangat banyak hormon. Gangguan hipertiroidisme ini juga dapat dijumpai sebagai bentuk penyakit hipertiroidisme sekunder atau gondok nodular toksik dan juga Graves. Selain itu, terdapat hipotiroidisme yang merupakan kebalikan dari hipertiroidisme. Kelainan ini disebabkan oleh kelenjar tiroid dalam tubuh tidak memproduksi hormon tiroid sesuai kebutuhan tubuh. Gejala yang muncul ketika mengalami hipotiroidisme ini adalah kebalikan dari hipertiroidisme. Selanjutnya ada gangguan pada kelenjar paratiroid. Terdapat gangguan yang bernama hiperparatiroidisme yang merupakan suatu kondisi yang mana produksi hormon paratiroid pada keadaan yang berlebihan, sehingga akan mengakibatkan beberapa gejala seperti tulang yang lemah, rapuh, dan memiliki bentuk yang abnormal. Selanjutnya adalah gambar letak kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid yaitu kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang berwarna kuning seperti pada gambar ini, yang ukurannya sebesar kacang polong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.